Datang kembali di perkuliahan panas bumi. Untuk minggu ini kita akan membahas tentang geothermal play. Reference, saya menggunakan Moek dan Wohlets, dan kalian bebas menggunakan reference lainnya yang berkaitan tentang geothermal play. Untuk minggu ini, kompetensi yang akan dicapai ada beberapa hal, yaitu yang pertama, refreshing tentang geothermal gradient, dilanjutkan dengan definisi geothermal play, lalu pentingnya geologi struktur dalam menentukan geothermal play, kemudian kita akan membahas klasifikasi atau tipe-tipe geothermal play berdasarkan metode perpindahan panas, kemudian adanya magmatik atau non-magmatik, dan berdasarkan struktur geologinya. Setelah terakhir, saya akan memberikan sedikit lemparan pertanyaan, di mana kalian nanti harus menentukan kira-kira di Indonesia itu settingan geothermal play-nya untuk masing-masing pulau itu yang tipe apa. Untuk memulainya, saya akan masuk ke bahasan geothermal gradient. Ini mungkin adalah common knowledge atau prior knowledge yang sebelumnya sudah harus kalian miliki ketika kalian mempelajari tentang dinamika atau pergerakan lempeng bumi. Nah, kita tahu bahwa semakin kita masuk ke kedalaman, nantinya itu temperatur akan semakin meningkat seiring kedalaman menuju inti bumi. Dalam berbagai macam sekuen itu, biasanya dia memiliki geothermal gradient yang berbeda-beda, tapi standarnya atau normalnya itu biasanya gradient geothermal itu berkisar antara 25 derajat per kilometer sampai 50 derajat per kilometer. Di sini biasanya nanti akan disebut conduction gradient, jadi memang tidak ada bantuan media air untuk memindahkan panas, hanya bantuan litologi saja. Akan tetapi nanti kita akan mengetahui bahwa adanya anomali geothermal gradient yang lebih tinggi daripada 50 derajat per kilometer, itu biasanya nanti banyak ditemukan di lingkungan-lingkungan geothermal atau di geothermal field. Nanti geothermal gradient yang berbeda ini juga akan menghasilkan tipe geothermal system yang berbeda juga, baik itu yang misalnya liquid dominated system atau vapor dominated system. Pentingnya untuk kita memahami geothermal play adalah kita dapat menentukan kira-kira geological setting seperti apa yang mempengaruhi suatu area panas bumi. Geological setting ini nanti akan berpengaruh kepada temperatur yang potensial, komposisi fluida, karakteristik reservoir, dan metode perpindahan panas, yaitu secara konvektif atau secara konduktif. Adapun pengertian atau pemahaman tentang geologi struktur juga bisa membantu kita memahami data-data atau menginterpretasi data-data geofisika, dan juga untuk menentukan kira-kira daerah mana dari suatu sistem atau area panas bumi itu yang cocok untuk dieksploitasi atau dilakukan produksi. Jadi kalau kita bisa menentukan struktur itu ada di mana, misalnya seperti ini, kita bisa menentukan kira-kira nih kita bisa melakukan drilling di titik atau di zona ini. Definisi dari geothermal play atau geothermal system, salah satunya dari AGI yang menyatakan bahwa apabila ada suatu daerah dengan geological setting tertentu, di mana ada perpindahan panas dari bawah permukaan bumi ke atas permukaan bumi, dan terjadi sirkulasi air panas, itu disebut dengan geothermal system. Jadi, secara tidak langsung, jika kita membicarakan tentang sistem atau geothermal play, itu berkaitan dengan geodinamika atau pergerakan lempeng bumi. Di sini kita bisa melihat berbagai macam geodinamika, baik itu yang sifatnya convergent, divergent, atau intraplate tectonic settings. Di sini kita bisa melihat bahwa biasanya masing-masing pergerakan atau setting tektonik itu dia memiliki ciri khas gunung api yang nantinya ini dia bisa mentransport atau dia identik dengan mentransport panas dari bawah permukaan ke atas permukaan. Nah, contoh setting tektonik yang berbeda juga, misalnya kayak di Indonesia, di Iceland, di Chile, dan di Kenya, ini dia bisa menghasilkan energi panas bumi selama dia bisa menghantarkan panas dan memiliki geothermal gradient yang nilainya lebih besar daripada 50 derajat Celcius. Kembali lagi ke bahasan geothermal play. Geothermal play bisa diklasifikasikan berdasarkan perpindahan panasnya, kontrol geologinya, dan kontrol geologi strukturnya.
Nah, dengan kita menentukan geothermal play dari suatu area panas bumi, nantinya kita bisa menentukan kira-kira sih seperti apa tipe eksploitasi dan tipe produksi, tipe monitoring apa yang cocok untuk daerah tersebut. Dan juga dengan kita menentukan geothermal play dari satu daerah itu, kita bisa menentukan kira-kira pemanfaatannya itu cocoknya seperti apa. Apakah pemanfaatan langsung atau tidak, atau bukan pemanfaatan yang langsung. Perpindahan panas itu dibagi menjadi dua, konvektif dan konduktif, tergantung dari apakah adanya media air untuk menghantarkan panasnya. Kemudian untuk kontrol geologi itu dibagi menjadi dua, yaitu igneous dan non-magmatic. Biasanya igneous ini berkaitan erat dengan adanya gunung api, sedangkan non-magmatic itu yang tidak berkaitan dengan gunung api. Yang terakhir, kontrol geologi struktur itu dipengaruhi oleh keberadaan sesar atau adanya rekahan. Geothermal play dengan mode perpindahan panas itu dibagi dua tadi, yaitu convection dominated dan conduction dominated. Kalau convection dominated itu dia biasanya membutuhkan magma chamber sebagai sumber panas, dan biasanya terletak di daerah yang sifatnya cukup aktif secara tektonik, misalnya di Indonesia, di Jepang, dan di Filipina. Kemudian untuk yang conduction dominated itu biasanya panasnya berasal dari radiogenik yang dihasilkan oleh adanya peluruhan batuan intrusi. Biasanya tidak ditemukan vulkanik yang aktif atau no active volcanism, dan juga biasanya tidak ada banyak pergerakan tektonisme. Di sini biasanya tidak ditemukan juga fluida untuk menghantarkan panas. Jadi sering juga disebut dengan sistem yang kering. MOEC pada tahun 2014 mengklasifikasikan geothermal play berdasarkan kontrol geologi dan kontrol geologi strukturnya. Persebaran WKP atau wilayah kerja panas bumi di bumi ini dia dibagi-bagi berdasarkan tectonic settingsnya, baik itu misalnya convergent settings atau divergent atau transform type. Jadi nanti masing-masing ini akan dibagi-bagi lagi, tapi bergantung juga pada metode perpindahan panasnya. Jadi MOEC menggabungkan antara pergerakan lempeng dan juga metode perpindahan panas. Perpindahan panas ini nanti kita akan breakdown dan kita akan bahas secara menyeluruh agar kita bisa mendapatkan gambaran apa perbedaan misalnya antara yang convection dominated, yang CV, atau yang conduction dominated. Nanti kita juga melihat bahwa yang convection dominated itu juga dibagi lagi menjadi beberapa tipe, ada yang CV1, CV2, dan CV3. Begitu juga dengan nanti yang conduction dominated dibagi lagi menjadi 3 tipe yang berbeda-beda. Melanjutkan klasifikasi geothermal play berdasarkan MOEC, di sini dia membagi berdasarkan perpindahan panas, berdasarkan kontrol geologi, berdasarkan tectonic plate settings. Untuk metode perpindahan panas seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya dibagi menjadi CV dan CD. Kemudian untuk kontrol geologi dibagi lagi berdasarkan keberadaan magmatic or non-magmatic activities. Sedangkan yang terakhir untuk kontrol geologi struktur dibagi lagi berdasarkan tipe more atau hotspot atau basins atau grabens dan lain-lain. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa untuk convection dominated yang tipe gunung api itu disebut dengan klasifikasi CV1. Contohnya ada di Jawa dan di New Zealand dan lain-lain. Untuk kemudian yang plutonic type CV2 itu dia bergantung pada adanya vulkanisme tapi yang berada di young organic belts. Kemudian yang CV3 itu untuk mengklasifikasikan daerah yang memiliki pull apart basins atau adanya penipisan kerak. Kemudian yang tipe kedua yaitu conduction dominated itu nanti dibagi-bagi berdasarkan keberadaan basin biasanya. Jadi untuk CD1 itu dialokasikan untuk tipe geothermal yang berada di dalam intracratonic basin. Untuk CD2 itu untuk organic belt type, dan untuk 3 itu untuk basement type. Jadi biasanya kalau CD3 ini sering dikaitkan dengan adanya petrothermal hot dry rock. Jadi biasanya batuan sisa-sisa minyak gitu, itu dia bisa menghasilkan panas juga. Dan itu bisa saja dimanfaatkan sebagai energi panas bumi. Kalau kita membahas geothermal play, aspek-aspek yang diperhatikan itu misalnya kita harus adalah heat flow-nya, kemudian fluid chemistry, hydrogeologic regime, adanya sesar atau rekahan, dinamika fluida, adanya tekanan, dan sequence dari litologinya. Nah,
ketujuh aspek ini jika digabungkan bisa membantu kita untuk menentukan geothermal play. Yang nantinya informasi yang berkenaan dengan aspek-aspek ini bisa membantu untuk menentukan tipe eksploitasi apa yang cocok serta tipe produksi dan monitoring seperti apa yang cocok untuk sistem panas bumi tersebut. Yang pertama, saya akan masuk ke convection dominated geothermal play. Biasanya didefinisikan sebagai geothermal play yang cukup aktif dikarenakan adanya dinamika fluida yang cukup aktif. Biasanya untuk CV ini dia menjadi host untuk sumber daya yang memiliki entalpi yang tinggi. Biasanya ditemukan juga di plate tectonic margins atau di daerah yang memiliki tektonisme dan vulkanisme yang cukup aktif. Konveksi dari fluida yang panas ini biasanya dipanaskan atau bersumber dari heat source yang berasal dari bawah permukaan bumi dan kemudian ditransfer dibawa ke permukaan bumi dan keluar menjadi manifestasi atau sistem panas bumi. Di sini, adanya kontrol struktur ini sangat penting untuk menentukan bagaimana fluida itu bisa mengalir dari bawah permukaan ke atas permukaan. Jadi biasanya untuk tipe-tipe CV ini, adanya sesar normal misalnya atau sesar mendatar, itu menjadi aspek yang penting karena bisa menjadi fluid pathway untuk fluidanya itu naik ke atas permukaan. Sedangkan biasanya kalau ada daerah yang memiliki sesar reverse itu bersifat kurang baik karena biasanya sifat reverse fault itu dia menutup atau menyegel jalur keluar fluidanya. Ciri khas yang lain dari tipe convection dominated ini adalah biasanya memiliki temperatur gradient yang cukup tinggi dan memiliki permeabilitas yang cukup baik, sehingga dia bisa membantu proses konveksi untuk perpindahan panas dari bawah permukaan ke atas permukaan. Dalam geothermal play yang tipe convection dominated, aktivitas lempeng tektonik yang cukup aktif itu sangat penting karena dia berkenaan dengan litosfer dan astenosfer dan adanya dorongan dari konveksi mantle. Sehingga karena adanya pergerakan atau interaksi antara ketiga aspek ini, maka biasanya sistem dengan convection dominated ini dia akan menghasilkan entalpi yang cukup tinggi. Jadi bisa disebut dengan high enthalpy. Temperatur reservoirnya bisa mencapai lebih dari 200 derajat Celcius. Lagi ke klasifikasi geothermal play berdasarkan MOEC, tadi CV itu adalah suatu geothermal play yang dikontrol oleh adanya aktivitas magma chamber, adanya sesar, dan atau ada faktor keduanya, baik itu dari aktivitas magma dan adanya faults gitu ya, adanya aktivitas geologi struktur. Nah, untuk CV1 biasanya dia memiliki tipe volcanic field type. Ini jadi biasanya dia dinotasikan dengan gunung-gunung strato gitu ya, dengan gunung strato, dan ini biasanya ditemukan di magmatic arcs atau more atau hotspots. Nah, di sini dia memiliki aktivitas vulkanisme yang cukup tinggi. Walaupun demikian, di sini kontrol sesar itu tidak begitu penting karena sudah dibantu oleh adanya aktivitas vulkanisme. Untuk CV2 ini adalah plutonic type, bisa ditemukan di Young Orogens di Lallarello di Italia. Dia memiliki kombinasi antara aktivitas magmatik dan sesar yang di tengah-tengah, intermediate. Dan yang terakhir adanya extensional domain type, ini terjadi karena adanya penipisan lempeng kerak sehingga menghasilkan heat flow atau aliran panas yang naik. Jadi karena ada lempeng yang menipis gitu. Jadi dia lebih mudah naik ke atas permukaan. Kalau begini, biasanya aktivitas magmatik itu lebih kecil sehingga adanya geothermal itu sangat dipengaruhi oleh keberadaan dari sesar. Untuk CV1, kita memiliki magmatic, volcanic, dan plutonic. Nah, ini bisa ditemukan di daerah-daerah yang memiliki host rocknya seperti basaltik ke andesitik, dari recent andesitik hingga dasitik. Bahkan recent plutonism juga bisa berkontribusi pada convection dominated geothermal play. Di sini magma chamber sangat penting untuk mengontrol sifat atau karakter fluida dan mengontrol temperatur yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Dalam tipe seperti ini biasanya dibagi lagi, nanti akan ada zona upflow dan zona outflow. Untuk tipe berikutnya, kita punya CV2, di mana adanya kristalisasi pluton di bawah permukaan bumi. Misalnya seperti batolit, atau dikes, atau lapolit, dan lain-lain.
Dan yang terakhir untuk CV3 ini terjadi untuk daerah yang tidak memiliki aktivitas magmatik, tetapi dia mengalami penipisan lempeng gitu. Jadi dia non magmatik. Di sini ketika terjadi penipisan lempeng itu biasanya panasnya mudah naik ke atas permukaan sehingga panas itu bisa terbawa dari bawah permukaan ke subsurface ke permukaan. Tapi di sini dibutuhkan sesar agar si fluida yang terbawa atau yang terpanaskan itu bisa keluar dan dimanfaatkan sebagai energi panas bumi. Contohnya ini ada di Great Basin di Western US, di mana kayak daerah itu tuh memiliki penipisan lempeng kerak dan itu membawa air panas dari bawah permukaan bumi ke atas permukaan bumi. Sekarang kita akan masuk ke tipe berikutnya, yaitu Conduction Dominated Geothermal Play. Untuk ciri khas dari conduction dominated play ini biasanya dia menjadi host untuk sistem yang memiliki low to medium enthalpy resource. Jadi memang temperaturnya tidak setinggi yang convection dominated. Di sini terjadi karena adanya absence dari fluida atau tidak adanya fluida yang membawa panas dari bawah permukaan bumi ke atas permukaan bumi. Biasanya dia ditemukan di daerah yang memiliki tectonic settings yang cukup pasif, misalnya seperti di Eropa. Untuk conduction dominated ini dia memiliki geothermal gradient yang cukup standar, jadi di bawah atau masuk ke range antara 25 sampai 50 derajat Celcius per kilometer. Di sini adanya faults, berarti kontrol geologinya itu sangat-sangat penting karena dia bisa membantu membawa atau mengalirkan panas dari bawah permukaan bumi ke atas permukaan bumi. Adapun permeabilitas juga menjadi faktor yang penting selain faults, karena permeabilitas yang cukup baik itu bisa dimanfaatkan lebih lanjut dengan menggunakan teknologi EGS atau Enhanced Geothermal System. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, untuk conduction dominated play ini dia didominasi oleh passive plate tectonic, di mana tidak ada atau sedikit sekali interaksi antara asthenosfer, litosfer, dan fluida. Jadi memang tidak ada media atau proses perpindahan panas yang dinamis gitu ya. Nah di sini dalam conduction dominated play ini, hydrothermal play system itu sangat penting, di mana kita memanfaatkan aquifer yang cukup dalam untuk membawa fluida yang panas untuk bisa diekstraksi kemudian menjadi energi panas bumi. Untuk pembagian tipe dari conduction dominated, ini bergantung pada kontrol dari fault atau rekahan dan juga bergantung pada litho atau biofasiesnya. Jadi nanti di sini selain sesar, permeabilitas dan porositas dari batuannya itu juga akan menjadi faktor yang penting. Untuk tipe yang pertama yaitu CD1, Intracatronic Basin Type, seperti yang bisa ditemukan di Paris Basin, itu memiliki kontrol geologi atau fault yang minimal, tetapi dia memiliki lithofasies yang sangat mendukung. Di sini dia memiliki permeabilitas dan porositas yang baik pada kedalaman tertentu sehingga dia bisa menjadi sistem hidrotermal yang cukup baik. Untuk CD2 yaitu Organic Belt Type, biasa ditemukan di Jerman, itu memiliki atau bisa ditemukan di setting geologi yang foreland basins. Di sini dia memiliki kombinasi antara kontrol sesar dan kontrol lithofasies yang intermediate, sehingga dia biasanya bergantung pada kedua jenis kedua faktor yaitu permeabilitas dan sesar yang ditemukan di daerah tersebut. Yang terakhir ada tipe CD3 basement type, ditemukan di Australia. Itu biasanya memiliki setting geologi di intrusion di flat terrain. Jadi dia memanfaatkan panas yang dihasilkan oleh peluruhan batuan intrusi. Di sini bergantung sekali pada hot intrusive rock, granit ya. Granit itu kan dia sifatnya bisa radioaktif, dia bisa memancarkan panas gitu ya. Di sini sesar menjadi faktor yang cukup penting karena lithofasiesnya ini biasanya memiliki permeabilitas dan porositas yang tidak baik gitu. Kalau kita bandingkan antara sedimentary aquifer dengan batuan intrusi, tentu saja batuan sedimen memiliki porositas dan permeabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan hot intrusive rocks. Maksudnya dengan batuan intrusi. Jika kita bedah satu persatu, biasanya ini adalah klasifikasi dari conduction dominated ya, karena dia bergantung pada permeabilitas dan porositas. Jadi ini kurang lebih adalah cara untuk memanfaatkan energi panas bumi dari yang tipe conduction dominated. Jadi biasanya kalau yang tipe conduction ini dia suka dibandingkan dengan petrothermal play. Jadi nanti kalau kalian belajar
migas itu nanti ada yang dinamakan juga petroleum play. Nah, sebenarnya kurang lebih konsep geothermal play itu mirip dengan petrothermal play. Nah, di sini kita bisa melihat hubungan antara permeabilitas dan porositas sebagai kontrol dari keberadaan tipe CD. Gitu ya. Jadi mungkin yang CD1 ini dia range-nya besar, dan biasanya untuk yang CD1 ini dia dimanfaatkan dengan metode hydrothermal. Jadi masih bisa memanfaatkan atau memanfaatkan aquifer yang sangat-sangat dalam. Sedangkan untuk yang memiliki permeabilitas dan porositas cukup rendah, contohnya untuk batuan intrusi CD3, dia hanya bisa dimanfaatkan dengan teknologi EGS atau Enhanced Geothermal System. Kalau misalnya untuk CD2 ini, karena dia masih memiliki kombinasi antara permeability dan porosity yang sangat baik, jadi kita bisa memanfaatkannya dengan metode EGS ataupun dengan hydrothermal, tergantung dari host lithology dari sistem tersebut. Dan untuk yang CD1 dan CD2, kita bisa melihat bahwa ini adalah settingan geological dan terbentang dari mountain belt sampai foreland basin. Di sini tidak ditemukan adanya aktivitas magmatik yang masih aktif gitu ya. Jadi dia bergantung sekali pada keberadaan aquifer sedimentary yang cukup dalam. Kemudian sekuens sedimen dari setting geologi seperti ini benar-benar sangat penting karena dia bisa menentukan kira-kira ini sistem ini akan menghasilkan temperatur yang medium, entalpi yang medium atau entalpi yang rendah. Ini dikarenakan memang si reservoirnya, resource dari geothermal itu berada jauh, sangat dalam di bawah permukaan bumi. Di sini faktor permeabilitas itu sangat penting karena dia adanya penyerapan atau sirkulasi dari air hujan yang masuk ke bawah permukaan bumi ini nanti akan dimanfaatkan oleh geothermal gradient untuk kemudian dipanaskan dan membawa energi dari panas bumi. Jadi memang keberadaan dari sesar juga bisa dibilang penting untuk daerah yang terutama untuk tipe CD2. Dan ini untuk yang basement type CD3 memang granitik ini sangat penting di sini karena kita tahu bahwa batuan intrusi itu bisa menghasilkan panas dari hasil peluruhannya, dan ini biasanya dimanfaatkan dengan teknologi selain EGS yaitu HDR atau hot dry rock gitu ya. Nah, memang di sini kita harus paham betul sequence stratigrafinya, sedimentary sequence-nya agar kita tidak salah dalam mentargetkan atau menentukan sequence lithologies apa yang ada di bawah permukaan tersebut. Dan di Indonesia itu kita memiliki tipe geothermal play yang berbeda-beda untuk masing-masing pulau. Ada yang CV, ada yang CD. Nah, silahkan kalian menentukan kira-kira untuk Pulau Sumatera itu dia CV tipe apa, untuk Pulau Jawa dia CV tipe apa, dan seterusnya. Ini coba kalian kaitkan dengan satu tadi, metode perpindahan panasnya, kedua dengan kontrol geologinya, dan ketiga dengan kontrol geologi strukturnya. Dari sini kita akan bisa membreakdown tipe-tipe CV atau CD di masing-masing pulau, dan nanti kita bisa akan menentukan kira-kira tipe eksploitasi, produksi, dan monitoring apa yang cocok untuk masing-masing geothermal play. Demikian materi geothermal play yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kita bertemu lagi dalam sesi berikutnya. Terima kasih.